Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TFB akan mempresentasikan laporan tugas proyek kami dengan judul Prediksi Stres Manusia Menggunakan Soft Sensor Berbasis Machine Learning. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rafif, bersama Mas Sadam, Adi dan Mas Sadam, Adi Lanjar dan Fadel. Oke, lanjut. Latar belakang. Tidur yang berkualitas semakin sering diabaikan dalam gaya hidup modern. Padahal, kurang tidur berdampak langsung pada stres dan produktivitas. Maka, dikembangkanlah Sayo Pillow atau sebuah perangkat pintar berbasis IoT yang dapat menganalisis data fisiologis saat tidur seperti dengkuran, suhu tubuh, dan detak jantung. Lalu dapat memprediksi tingkat stres keesokan harinya dengan akurasi hingga 96%. Data-data yang tadi dianalisis dikirim ke cloud dan dapat diakses pada dataset Sayopilo CSV, yaitu dataset yang kami gunakan untuk membuat mesin mesin learning ini. Dataset tersebut dapat diakses pada Kaggle. Lanjut, Dam. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pintar yang mampu memprediksi stres berdasarkan sinyal tubuh selama tidur. Kami menggunakan soft sensor, yaitu pemodelan perangkat lunak tanpa sensor tambahan fisik yang kompleks. Dengan mesin learning ini, sistem bisa mengenali pola tersembunyi dan memberikan peringatan dini sebelum stres muncul. Teknologi ini mendukung konsep edge computing dan IoT, serta menjaga privasi pengguna melalui sistem cloud yang aman. Oke, selanjutnya gambar ini menunjukkan desain sistem kami. Yang pertama ada FBD-nya. Jadi nanti program dimulai, terus ada pengumpulan data melalui sensor, terus ada pembersihan data, cleaning data dulu, pre-processing datanya, terus pembuatan model, terus ada pelatihan modelnya, evaluasi dan validasi model, terus pemilihan model terbaik dari yang tadi kita uji coba, terus prediksi menggunakan data yang baru. Nanti akan ada output apakah prediksi tersebut menunjukkan stres tinggi. Jika iya, nanti akan termuncul di log data. Jika tidak, nanti log data juga akan memunculkan tidak normal, akan normal gitu. Cuma nanti akan balik lagi ke prediksi. Terus nanti prosesnya selesai. Nah, ini yang dipakai ada tujuh, tujuh sensor. Ada mikrofon, ada sensor pernapasan, suhu tubuh, akselerometer, pulse oximeter, sensor gerak mata, pengukur durasi tidur, terus sleep rate, ada sensor detak jantung. Yang nanti akan nyambung ke microcontroller, lalu di laptop dan dioperasikan lewat machine learning. Nanti akan keluar hasilnya, outputnya di log data. Oke. Selanjutnya ini dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan adalah ada di sini linknya. Entah Kaggle dataset garing lavanya Human Stress Detection in a Throat Sleep Data. Terus variabel inputnya kita ada snoring rate, ada snoring rate atau suara ngorok, mendengkur. Terus ada pernapasan, laju pernapasan, ada suhu tubuh, terus dan masih banyak lagi bisa di sini. Ada jam tidur, ada oksigen pada darah, dan lain sebagainya. Terus variabel output, di sini sebetulnya ada tingkat dari stresnya, dari 0 sampai 4, dari mulai sangat rendah sampai sangat tinggi. Oke, selanjutnya di sini sebelum pelatihan model, kami analisis distribusi setiap fitur atau setiap parameter terhadap level stresnya menggunakan violet plot. Plot ini memperlihatkan karakteristik distribusi data untuk mengidentifikasi fitur mana yang paling relevan terhadap prediksi stres. Jadi di sini ada mendengkur, ada pernapasan, dan semua parameter tadi kita olah terhadap tingkat stresnya. Nah, di sini. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pemodelan dari machine learning. Di sini kami membangun model klasifikasi menggunakan beberapa algoritma supervised learning, di mana di sini ada logistic regression, Gaussian naive Bayes, support vector classifier, decision tree, random forest, k-nearest neighbors atau KNN,
Lalu model ini dilatih pada dataset bersih yang sudah dianalisis dan distandarisasi sebelumnya. Lanjut. Lalu selanjutnya ada uji coba model. Kami melakukan uji coba untuk masing-masing model dengan data acak, di mana di sini terdapat logistic regression dan naive Bayes, yang mana memprediksi stress level 3 dan 4 dengan akurasi 100%. Lalu selanjutnya ada SVC yang memprediksi level 1, decision tree memprediksi level 4 dengan akurasi 99,73%. Lalu terdapat random forest yang memprediksi level 2 dengan akurasi 98,73% dan KNN yang memprediksi level 2 dengan akurasi 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa semua model mampu mengklasifikasikan stres dengan sangat baik. Lanjut. Lalu di sini ada perbedaan dengan studi sebelumnya. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya fokus pada akurasi model, di sini kami juga merancang alur kerja soft sensor dari awal. Kami menggunakan analisis korelasi dan visualisasi violin plot untuk memahami hubungan fitur terhadap stres, serta melakukan pemilihan fitur secara lebih informatif sebelum pelatihan model. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan, ada analisis hasil dulu itu model seperti knife base, KNN, logistic regression dan SVC mencatat akurasi sempurna. Sementara random forest dan decision tree sedikit di bawahnya. Akurasi tinggi ini menunjukkan kualitas dataset yang baik meskipun perlu hati-hati terhadap potensi overfitting. Model seperti random forest dan KNN tetap direkomendasikan karena fleksibel terhadap noise dan data non-linear. Lanjut. Lalu untuk selanjutnya ada kesimpulan. Pengujian algoritma mesin learning pada dataset SciPillow menunjukkan akurasi sangat tinggi, sebagian besar di atas 98%. Model seperti Knife Bayes, KNN, Logistic Regression, dan SVC bahkan mencapai akurasi 100%. Sementara Random Forest dan Decision Tree mendekati angka tersebut. Hal ini mencerminkan kualitas dataset yang baik meski perlu diwaspadai potensi overfitting. Random Forest dan KNN direkomendasikan karena mampu menangani data nonlinear dan noise secara fleksibel. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Dapat ada 3. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.